Oke, ini ada pertanyaan dari Jebreters nih, dari Sompotan Bears namanya. Buat para pandit, apakah tahun ini klub Jerman bakalan ada di final Liga Champion atau bakalan klub Spanyol atau Inggris lagi yang menguasai final Liga Champion musim ini? Leipzig bro. Nggak bisa diprediksi. Gue bingung, netizen itu di timeline gue selalu tanya prediksi. Seolah-olah kita itu paranormal. Ngerti nggak? Nggak bisa diprediksi. Semua tergantung form of the day, tergantung banyak sikon lah, tergantung wasit, tergantung VAR, tergantung ini, tergantung nggak bisa lu prediksi siapa. Dan tergantung virusnya makin nyebar atau enggak ya. Dan kemarin dua final besar Liga Champions dan Liga Eropa kan empat-empatnya tim Inggris. Itu siapa yang mengira gitu. Nah sementara sekarang Spurs out, Chelsea out, City sama Liverpool bisa out. Ya. Oke. City juga belum aman. Martial juga out. Martial juga out. Banyak yang memprediksi Jangan. Martial harus in. Iya, oke. Terus yang kedua ini dari Atlanta juara UCL. Belum bisa jadi. Kejutan. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Suara Si Fakir nama akunnya. Kok Guardiola bisa di Kafir apa Fakir? Fakir. Oh Fakir. Sorry bro. Kok Guardiola bisa dikalahin sama Ole yang kata Coach Justin miskin tatik? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Namanya sepak bola. Bola itu kan bundar ya. Suruh dia belajar Berarti matematika Ole aja. kan miskin taktik coach berarti. Enggak. Dia kan menegaskan Ole miskin taktik. Memang. Nah bahwa dia 1-2 kali menang kan udah terbukti. Guardiola 2 kali juara beruntun. Sekarang rank 2. Jadi mau dibuktikan apa lagi? Kan menang lawan City nih coach. Cuma 1-2 match di belakang itu kan itu pasti fans MU kardus semua itu. Ya udah Jebreters jangan nanya-nanya mulu Coach Justin pengen istirahat makan roti dulu. Tangan kanan yang kuat. Iya. Smart banget gitu. Ada lagi nggak ada lagi? Jangan nanya emosi. Ayo Jebreters kalau nanya coba yang lebih smart dong. Diem aja. Kalau nggak diselamatkan habis nih. Kalau nggak diselamatin habis. Ya ampun dah bener-bener. Oke. Pasti fans MU. Nah kita ngomongin Spurs nih. Semalam dibantai sama Leipzig. Ini nih alasannya Mourinho, mana ada tim yang bisa menang dengan banyak cedera pemain. Emang pelatih katro udah. Terus kemarin juga kemarin juga bilang katanya apa ya, tidak perlu belanja pemain. Ini apa sih maunya Mourinho? Nggak, yang bikin gue lucu setelah itu dia bilang, lu lihat benchnya Leipzig. Pemain-pemain itu akan main di tim inti gue. Itu kan the biggest bullshit yang gue pernah dengar. Isi benchnya itu muda semua. Pemain-pemain itu akan main di tim inti gue. Itu kan the biggest bullshit yang gue pernah dengar. Isi benchnya itu muda semua. Apa yang beda? Nih, gue kasih tahu ya, line up-nya 3-4-3. Klosterman 28. Satu Leiber atau siapa namanya? 22 tahun. Iya. Upamecano 21 tahun. Di tengah ada 4. Angelino 23 tahun. Kaptennya 24 tahun. Sisanya 22-23. Ini dia nih. Di depan ada Patrick Schick 24 tahun, Werner 24 tahun, Nkunku 21 tahun. Gokil. Dia itu rata-rata beli pemain pada saat 23 tahun ke bawah. Itu sudah berkali-kali gue ungkapkan. Di bench lebih muda lagi. Adams masuk 21 tahun. Nah, Forsberg aja 28 tahun. Itu cadangan sejati. Tentang Ajax tuh. Iya, terus enggak, sekarang dia bisa bilang di benchnya di benchnya Leipzig akan bermain pemain inti. Semua orang juga tahu dia semua pakai pemain muda. Kenapa nggak ada pemain mudanya Spurs dipakai? nah alasan aja. Ini alasan 1000. Gue setuju Marcos sih, kali ini setuju nih. Selalu cari alasan dan tambah lama tambah absurd gitu loh alasannya. Agak jelas, nggak punya taktik. Lu udah jelas diobok-obok. Jelas diobok-obok. Kiri kanan. Udah beruntung cuma 2-0. Bisa lebih loh, harusnya bisa lebih tuh. 5-0 harusnya. Tuh. Gimana Aryo, setuju nggak miskin taktik? Setuju. Iya, susah kan, maksud gua lo harus lihat juga, maksudnya kan ketika kalau kita runut lagi kan dia tidak ada Kane, lalu di depan tadinya Son. plan B-nya Son, tidak ada Son, plan C-nya Bergwijn, bye. Tuh 2-3 oke sebut. Oke, 3. Siapa lagi? Terus di tengah Mosa. Sissoko, Sissoko. di belakang Sanchez, 5. berarti kan Oke, terus mereka, let me tell you something. dan- Arsenal tiap tahun itu dan 10 sampai 15 pemain cedera. Wenger nggak pernah komplain, Iya. Emery nggak pernah komplain, dan Tapi semua kan pemain mengalami cedera. gak dapat apa-apa juga kan?
at least lebih bagus dan nggak digunakan sebagai alasan gitu loh. Enggak, maksud gua kan ya lo harus fair dong melihat maksudnya Ada Lamela, ada Moura, ada Dele Alli. Dan tampilnya kan memang lagi jelek mereka. Moura lagi main Oke, jelek, jadi Lamela bukan, lagi main jelek. Betul, jadi bukan karena nggak ada striker yang selalu Ya dia memang pakai ini sebagai kan alasan. tim yang terbaik yang dia bisa mainin gitu kan. Cuman kan Ya, betul. tidak bisa menghasilkan. Maura tidak seperti musim kemarin yang ketika menggantikan dia bisa mencetak gol. Justru Itu lu diharapkan. pertanyakan kenapa tidak bisa? Apakah pemainnya jelek atau pelatihnya jelek? Let me tell you something. Kalau gue jadi pelatih, tak dengerin. Iya, gue dengerin. Kalau gue jadi pelatih, oke? Pitak maksudnya. Gue pelatih Spurs nih. Gue akan ketemu Red Bull, oke? Apa yang gue lakukan? Gue nonton Red Bull dong, bener nggak? Pasti. Mainnya Mengintip. kayak gimana? Iya. kan? Biar gue tahu. Dan kita lihat di match pertama, apa yang terjadi? Diobok-obok. Di luar skor, gue nggak ngeliat skor. Permainannya diobok-obok, artinya dia tidak bisa adaptasi. Oke, match pertama. Lu masuk match kedua, babak pertama diobok-obok, nggak belajar lagi. Ya, lu Ngerti nggak? tadi kan udah belum. Belum. Lu masuk ke babak kedua, harusnya ada perubahan, nggak belajar lagi. Emang dia nggak ngerti, nggak bisa. Dia cuma tahu satu sistem atau 2 sistem, 3 sistem maksimal. Ya udah jalanin aja. Ini terlihat nih Karena kualitas selalu Mourinho. dia mengandalkan skill pemain yang berkualitas yang dia tidak miliki di Spurs. Tapi bukan berarti lu tidak bisa perform. Kalau seandainya kemarin kalah, tapi mainnya bagus, ciptakan banyak peluang dan lain-lain. Beda ceritanya. Beda. Oke. Nggak akan gue bully di sosmed. Ya, ketika lu nggak punya materi untuk offense gitu. Bullshit. Kan susah. That is bullshit. Gue tidak setuju Lah, kalau lu bilang. faktanya kan Lamela, seperti itu, Dele tidak Alli, ada. Moura. Karena Lamela berapa kali nggak main di musim ini? Gini. Lu bukan tidak punya pemain striker, lu punya penyerang tapi tidak didukung oleh pemain lu karena strategi lu nggak jelas. Red Bull main very simple. Iya, Red Bull, Mereka dapat Red Bull bola. tim ini tersusun udah 4 tahun. Iya betul. They perform like this 4 karena tahun waktunya kan gimana? cukup lama. Wong anak pemain-pemainnya udah kesebut 22, Iya, maksudnya 21 tahun. Emang 17 mereka udah main. 3,5 tahun mereka sudah bermain. Mereka punya filosofi yang cocok, tapi kan, walaupun pemainnya tapi kan berganti-ganti. pelatihnya kan sudah lama gitu hitungannya kan. Dibandingkan Mourinho, maksud gua kan lo menghakimi Mourinho tapi baru 3 bulan di situ gitu loh. Maksud gua tuh itu. Enggak, gue tidak menghakimi. Enggak, gue bukan. It's not about 3 bulan atau enggak. Kalau seandainya ada pelatih, nggak usah Mourinho, yang lain, at least bisa memberi perlawanan. Karena gaya bermainnya, seperti yang Hera bilang, itu nggak berubah. Mau Nagelsmann yang pelatihnya, mau Hasenhuttl, mau Rangnick, mau siapapun nggak berubah. Oke. Ngerti nggak? Bermain dengan direct football, long ball, high press di depan, cover bola dalam 7 detik, punya bola finishing dalam 5 detik. Kalau enggak mundur kembali. Oke. Itu sudah kebaca. Intinya itu pemain Kalau kualitasnya seandainya di bawah kalau Spurs. seandainya dia bermain 4 back di belakang bukan 2, oke? Menghindari long ball karena keteterannya di situ kan. Mereka itu sudah long ball udah dilatih, setuju? Sampai akurasinya tinggi. Oke. Itu kan lu bisa antisipasi. Bermain jarak antara pemain belakang dan pemain tengah. Tengah dekat dengan pemain depan, high press dengan 4-5 orang, paksa mereka long ball, ada 4 pemain di belakang. Kan itu bisa dilatih semua. Dan kenapa keteteran di luar skornya, oke? Karena dia miskin taktik, berkali-kali gue udah bilang. Di luar skornya, oke? Karena dia miskin taktik, berkali-kali gue udah bilang. Sombong amat. Miskin taktik atau motivasi pemainnya yang tidak bisa Ya, mengikuti mungkin instruksi motivasi pelatih. Iya, juga. kalau motivasi kan kita lihat, maksudnya nih, ketika Mourinho datang, manajemen kan minta tolong dong perbaiki performa gua. Oke, Pochettino cabut, mereka peringkat 14. Mourinho masuk, mereka sempat peringkat 5. Ada kan yang diperbaiki oleh Mourinho dari sisi kemenangan-kemenangan yang didapatkan, dari sisi mental yang bisa dinaikkan. Taruh dulu, bentar. Dari dulu udah panjang coach. Oke. Ya kan, maksudnya untuk reparasi dulu nih sebelum semakin anjlok. Nah, apa yang harus dilakukan manajemen? Ya manajemen mengambil langkah ini dan itu kan kebukti dia bisa menaikkan performa bahkan di atas MU, di atas Arsenal. Sekarang masih di atas Arsenal juga. Iya, Itu kan sementara Arteta ketika itu give him time, dia harus membangun tim segala macam. Nah ini kan Mourinho juga sama dong harusnya. Oke. Dia kan juga butuh waktu karena dia datang di tengah musim, di tengah pemain-pemain yang sedang turun performanya. Gimana untuk balikin dulu? Makanya gue bilang kalau Mourinho di musim depan, setengah musim pertama, musim depan anjlok, nah itu baru
Karena dia tidak menyusun tim ini dari awal. Gini, lu juga tahu dan gue feeling nih Van Nico juga tahu semua pelatih yang masuk baru bisa membawa angin segar dan ada shock effect secara psikologis. Mau Hiddink dulu di Chelsea, mau Dick Advocaat di Utrecht, mau di mana. Ya, semua lah dalam beberapa match tak naik. Habis itu kalau jebok, terbukti dengan Mourinho, terbukti dengan Ancelotti. Oke, di Everton. Oleh di awal begitu. Oleh contoh paling bagus. Ya. Kalau lu seandainya lu pelatih bagus, menurut gue ya, ini pendapat gue. Mungkin lu tidak tak habis itu jeblok, tapi lu pelan-pelan naik. Arsenal 2020 di Premier League belum terkalahkan loh. Di luar menang kalah ya. Tapi nggak menang. Enggak, di luar menang kalah. Okay. Dari permainan lu harus fair. Iya, gue bilang memang bagus. Jauh berbeda dengan di bawah Emery. Nah, itu yang gue sebut. Jadi di luar menang kalah. Iya, tapi kan kita di sini nggak bahas menang kalah. Kalaupun seandainya mereka menang kemarin, tetap permainan is very poor. Iya, lo bisa Coach ngelihat. Justin melihat dari permainan nih. Ya iyalah. Ya iyalah, maksudnya kan ya Mourinho kan kalau lagi bagus, kalau lagi jelek. Dia kan permainannya kan tidak pernah identik dengan gaya ini ya. Kecuali mungkin di Chelsea awal dia punya materi yang sangat ofensif, dia bisa menciptakan gol terbanyak di liga. Itu kan artinya walaupun orang ngecap dia tim pemain defensif atau pelatih defensif, tapi kalau bisa menjadi juara kan berarti kan dia bisa mengukur kapan gua harus main defensif, kapan gua harus main ofensif, kapan gua harus menangani pertandingan di atas kertas harus menang. Itu kan yang biasa dilakukan oleh Mourinho dan tidak sedikit kan klub yang memakai jasa dia untuk melakukan itu dan dari banyak negara lagi kan artinya kan berarti kan dia dipercaya untuk melakukan sesuatu gitu kan untuk memberikan kontribusi. Oke, dengan kondisi yang baru kalah semalam, tersingkir dari Champions League, sekarang mengejar zona Champions di Premier League. Ke depan bagaimana nasib Mourinho? Dipertahankan atau dipecat? Ya, Inggris enggak. cukup kejam loh mau mecat pecat sih pelatih. enggak. Pecat enggak. Karena kan memang di awal dia diberi Kesempatan 2 sampai 3 tahun lah untuk bisa ya mulai lagi dari nol kan karena kemarin hitungannya kan mereka agak terpuruk lah gitu. Makanya kenapa Mourinho gue hitung nantinya di musim depan karena dia akan berbelanja, dia akan menyusun lagi tim dari awal. Belanja pun tergantung kalau dia masuk Champions apa enggak akan beda uangnya. Menurut lu dia masuk Champions League enggak? Tergantung. Kalau sekarang ya nggak tahu juga. Kalau peringkat 5 kalau end up-nya nanti City nggak bisa main ya, berarti kan peringkat 5 masih ada kas. Paling nggak enak tuh berharap sama orang lain. Iya. Let's say Chelsea, Leicester masuk, tinggal 2 tempat. Masih ada Wolves, masih ada MU, masih ada Arsenal, masih ada Spurs. Menurut lu bisa nggak peringkat 4-5? Kondisi banyak yang cedera. Kan ini sembuhnya pada kapan nih? Kalau ngelihat kondisi tim seperti ini, gue nggak yakin. Nggak yakin. Gue yakin nggak. Sama. Bertiga kompak yang nggak yakin. Kalau Jebreter sama nggak kira-kira nasib Mourinho? Nasibnya Spurs bakal lolos ke Champions League musim depan. Ini tidak tergantung sama hasil City ya. Sepertinya City masih aman sih sepertinya ya.